Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya yaitu nomor 43. Nah, di situ dikatakan ada seorang siswa membuat larutan asam lemah Ha konsentrasi 1 molaritas. Larutan yang diperoleh memiliki pH 2,0. Berapa nilai Ka dari asam lemah Ha tersebut? Nah, kata kuncinya adalah larutan asam lemah. Berarti ini tentang pH asam basa ya. Nah, asam lemah. Kalau Ha berarti ini kalau kita misalkan jabarin gitu ya, maka H positif ditambah dengan A negatif. Nah, berarti jelas ini adalah asam ya, adanya keberadaan H+. Nah, katanya pH-nya adalah 2. Karena pH-nya 2, maka untuk menentukan konsentrasi dari H plusnya adalah 10 pangkat minus 2. Ingat ya bahwa rumus pH itu adalah minus log H+. Nah, jadi nanti ketemu langsung nilai H plusnya, konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 2 M. Nah, pertanyaannya adalah berapa tetapan nilai Ka? Berarti kita gunakan rumus untuk mencari konsentrasi H positif. Nah, yang mana? Yang ini. Konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Nah, Ka itulah yang mau kita cari. Nah, konsentrasi H plusnya kan udah ada nih, 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan akar dari Ka. Nah, M-nya molaritas, berarti 1M. 1. Berarti jelas, langsung aja ya. Ini kita kuadratkan kedua ruas. Berarti nilai Ka-nya sama dengan 10 pangkat minus 4. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. 1 kali 10 pangkat min 4. Sama aja bentuknya. Nah, gitu ya. Maka untuk larutan asam basa, kalian kenali dulu apakah dia asam lemah, basa lemah, asam kuat, atau basa kuat. Supaya tahu rumus yang sesuai. Gitu ya. Gampang banget tentunya. Nah, itu dulu untuk nomor 43. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini nomor 44. Dalam reaksi inti, nah reaksinya sudah diberikan. Tapi ada simbol X yang belum diketahui. Maka kita disuruh mencari simbol X-nya itu apa. Nah, kalau ada reaksi inti seperti ini, kalian tinjau bagaimana keseimbangan antara massa atom dengan nomor atomnya. Nomor massa dengan nomor atomnya ya. Jadi ini nomor massa, N massa, yang kedua adalah nomor atomnya. Jadi harus sama ya, harus sama sebelah kiri dan sebelah kanan supaya dia tetap stabil reaksinya. Itu maksudnya ya. Nah, kita lihat nomor massa untuk sebelah kiri. Nah, kita misalkan gini dulu deh. X-nya itu adalah AB, di mana nomor massanya A, nomor atomnya B. Berarti nomor massa untuk sebelah kiri adalah 14 plus A. Loh, kenapa 14 ini? Jadi 14N ya. Ini kan nitrogen ya, ini 14. Itu sama dengan sebelah kanannya siapa? Oksigen 16, hidrogennya 2. Berarti 16 tambah 2. Berarti jelas A-nya di sini berapa? Berarti 16 tambah 2 18, pindah ruas 14 sama dengan 4. Dapat A-nya 4. Terus untuk nomor atom. Nomor atom yang di bawah ya. Berarti untuk nitrogen 7 plus tadi X-nya B sama dengan oksigen 8 plus hidrogennya 1. Nah, berarti B sama dengan 8 tambah 1, 9 dikurang 7, 2. Berarti A dan B-nya udah dapat 4 dan 2. Sehingga ini kita terjemahkan 4, 2 ini X. Maka nanti kalau kalian cek dari data, yang sesuai adalah partikel alfa. Ya, partikel alfa atau boleh juga unsur helium, gas helium.
Nah, jadi nanti ada banyak variasinya. Ya, bisa saja dia triton, bisa saja dia proton, gamma, beta positif, beta negatif, dan sebagainya ya. Untuk soal ini adalah yang A. Oke ya. Oke, gampang banget ini. Tinggal meninjau sebelah kiri, sebelah kanan. Harus timbang kiri dan kanan ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ini sudah masuk sebab akibat. Ini harus jeli informasinya ya. Pada reaksi, delta H-nya positif ya. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Nah, akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Kita lihat. Kalau dipanaskan, ya, kalau dipanaskan sengaja warna merah ya, biar berapi-api gitu. Nah, kalau dipanaskan, berarti suhunya akan meningkat. Kalau suhunya meningkat, artinya sistem akan menerima kalor. Berarti sistem menyerap kalor. Nah, kalau sistem menyerap kalor, maka nanti reaksi akan atau kesetimbangan ya akan bergeser ke arah endoterm. Nah, gitu ya. Reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Ke arah endoterm maksudnya apa? Ya ke arah yang nilai delta H-nya yang positif. Berarti dia akan bergeser ke arah kanan, benar, bergesernya ke arah kanan. Nah, karena ini delta H-nya positif, ya, jadi benar ke arah endoterm. Nah, maka pernyataannya betul. Nah, sekarang kita lihat. Sebab reaksi ini merupakan salah satu contoh reaksi endotermik. Betul ya, ini tadi ya, reaksinya bergeser ke arah endoterm atau endotermik karena deltanya positif. Nah, betul. Jadi menyebabkan reaksi akan bergeser ke kanan jika dipanaskan karena reaksi ini merupakan contoh reaksi endotermis. Artinya saling berhubungan. Nah, berarti pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan saling berhubungan. Maka jawaban yang tepat yang A. Ya, nanti kalian cek lagi ABCDE-nya seperti apa. Gampang ya? Itu. Jadi kita tinjau per kalimat. Sentence by sentence, words by words gitu ya. Nah, jadi kalau dipanaskan suhu meningkat berarti sistem menyerap kalor. Tapi kalau didinginkan suhu akan menurun dan sistem melepas kalor. Artinya kalau sistem melepas berarti kalor akan keluar dari sistem menuju lingkungan. Ini sebaliknya, dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, karena menyerap ya, lingkungan menuju sistem. Nah, oke, gitu nomor 48. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Nah, nomor 49. Nah, ini masih berkorelasi dengan yang tadi ya, tentang termokimia ya. Kita lihat. Tekanan gas dalam termokimia tadi kan kesetimbangan. Ini termokimia maksudnya ya. Nah, kita lihat. Tekanan gas dalam bejana tertutup akan naik jika temperatur dinaikkan. Tekanan dan temperatur. Berarti ada sesuatu yang menarik. Berarti ini tentang teori kinetik gas, berkorelasi dengan fisika ya. Jadi, hukum gas ideal persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Nah, coba kita lihat. Tekanan gas dalam bejana tertutup akan naik jika temperatur dinaikkan. Tekanan itu P akan meningkat kalau suhunya akan meningkat juga. Jadi, P dan T berbanding lurus, maka pernyataannya betul. Ya. Terus, sebab kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Nah, dalam fisika ataupun kimia, nanti energi kinetik dirumuskan sebagai 3/2 kT. Artinya, terdapat hubungan EK dengan T. Ya. EK-nya meningkat, maka suhunya meningkat. Berarti ketika suhunya makin besar, energi kinetik pun makin besar. Maka ini benar. Nah, jadi kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel. Benar ya. Jadi T besar, EK makin besar. Ada nggak hubungannya tekanan dengan partikel? Ada.
Nanti rumusnya kalau kalian gabungkan ini dengan yang ini, kalian peroleh P sama dengan 2/3 N kali EK per volume. Berarti P sebanding dengan EK. Karena EK berhubungan dengan T, maka P sebanding dengan T. Artinya pernyataan dan alasannya pun berhubungan. Ya, jadi benar-benar dan saling berhubungan. Nah, maka jawaban yang tepat yang A lagi. Gitu ya. Jadi kalian tinjau dari persamaan umum gas ideal serta analisis teori kinetik gas. Itu topiknya. Oke ya.